Atau kenapa nih kameranya nggak nyala ya? Sebentar. Oh, baik, Sir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian petang tadabbur dan juga petang tafakuh. Ya, seperti biasa kita mulai di sesi pertama tentang petang tafakuh, melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajut Thalibin dengan tema tentang bagaimana lafal akad, doman, dan kafalah. Sebelumnya, mohon maaf karena yang baru join atau yang sudah menunggu, karena baru dimulai pukul 4 lewat 12 karena tadi ada kesalahan teknis, tapi tidak apa-apa. Sekarang eh, ya, langsung saja tanpa mengurangi waktu lagi, saya serahkan kepada Ustaz Nur Fajri Ramadan. Tafadhal Ustaz Fajri. Suara saya apakah terdengar, Ustaz? Dengar, kedengeran. Oh iya, baik Ustaz. Tafadhal Ya, bisa maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ukafa wa sallallahu ala Waalaikumsalam. Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiq wal wafa wa ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita sekarang masuk ke pembahasan pasal berikutnya yaitu tentang bagaimana lafal akad dari doman dan kafalah. Bagaimana lafal akad dari doman dan kafalah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj, faslun yushtaratu fi dhamani wal kafalati lafzun yush'iru bil iltizam. Disyaratkan untuk doman dan kafalah harus ada lafal. Ya, lafal bisa di lisan, bisa di tulisan. Artinya tidak cukup hanya perbuatan belaka, enggak. Karena kita nggak tahu maksud orang secara pasti kecuali dari secara meyakinkan, kecuali dari tulisan atau omongan dia, gitu ya. Tulisan atau omongan yang bersangkutan. Dan lafalnya nggak sembarang lafal, tapi lafzun yush'iru bil iltizam. Lafal yang memberikan kita kesan. Apa kesan yang dengan diberikan? Iltizam, yaitu komitmen. Ya. Ini persis seperti akad-akad kebanyakan. Akad-akad kebanyakan juga begitu. Jual beli kita, oh dia mau komitmen untuk membayarkan harga. Sewa sama. Kadomin tu dainaka alaihi. Contoh lafal yang pertama, lafalnya bisa ada beberapa pilihan. Bisa domin tu dainaka alaihi. Saya jamin hutangmu atas dia. Berarti dainaka, kak ini ke siapa? Penghutang atau pemberi aja deh. Pemberi hutang atau penerima hutang atau penerima hutang. Nah, saya jamin utangmu atas dia. Berarti pemberi. Alaihi atas dia berarti penerima. Alias ini sebenarnya, bentar, ya. Ini kreditur, ini debitur.
Nanti dia ngomong ke yang memberikan utang. Tenang, kamu utangin dia kan? Ya, saya jamin utangmu atas dia. Kalau dia nggak bisa bayar, saya yang bayar. Kurang lebih gitu. Au tahammal tuhu atau saya tanggung. Ini jamin. Ini apa nih? Tanggung. Au taqallat tuhu atau saya jadikan kalung atau saya tanggung juga. Au takafal tu bi badanihi. Nah, kalau kafala badan, saya jamin badan dia. Au ana bil mali. Bisa juga saya terhadap harta tersebut yang diutang. Au bi ihdari syaksi atau menghadirkan orang tersebut. Dominun menjamin. Au kafilun atau awat ana bil mali kafil. Ana bi ihdari syaksi kafil begitu misalnya. Contoh. Au zaim au hamil. Zaim ini di Quran ya. Surat apa? Kata-kata zaim sebagai kafalah. Surat apa tuh? Surat Nun. Nun itu apa? Gimana Nun? Wa nabihi za'im ya. Ya, mana zaim. Tapi yang kafalah ya. Ya, surat Al-Qalam ada zaim juga. Salhum ayyuhum bidzalika. Bidzalika Tapi kayak za'im. bukan itu. Bisa juga sih, bisa juga. Cuma tuh bicara akhirat ya, penjaminan di akhirat. Which is nggak mungkin. Tapi kalau yang di dunia, wa ana bihi zaim surat apa? Kang Nafis. Kang Nafis nih meskipun sarjana fisika, nggak meskipun sih, beliau sarjana fisika dan juga hafiz Quran. Alhamdulillah 30 juz. Mudah-mudahan Allah beri taufik beliau untuk menjaga hafalan. Ya. Surat apa? Di surat Yusuf Surat, ya. surat Wah, Yusuf. Wa nabihi za'im. ya bagus. Assalamualaikum. Walau qala Waalaikumsalam. ya, kenapa orang suka bilang meskipun di lulusan fisika dia hafalkan. Kenapa meskipun? Asal nggak bakal meskipun. Ya, cuma mungkin terbayangkan kalau jurusan fisika itu kagak ngaji kali gitu. Gak sempet setoran hafalan kali. Itu sebenarnya gambaran Islam atau Muslimin di Indonesia rata-rata pra kemerdekaan. Yaitu benar-benar tersegmentasi kaum santri dan kaum abangan. Ya, yang santri yang ngerti Islam ya rajin sholat, yang abangan ya dia mungkin kuliah di Stovia nggak ngerti sholat, nggak misal gitu. Tapi kan itu udah dikikis oleh para ulama-ulama kita Buya Nasir, Buya Hamka, sebelumnya lagi Ki Bagus Hadikusumo. Oke. Walau qala u'addil mala au uhdiru syakhsa fahuwa wa'd. Nah, hati-hati nih. Ada kata-kata gini. Saya akan bayarkan. Nah, itu saya akan bayarkan itu janji. Fahuwa wa'dun, janji, bukan bukan doman. Atau saya akan hadirkan orang tersebut. Itu janji, bukan kafalah. Gitu. Jadi ada kata-kata yang mengesankan komitmen. Domin, domin tuh, tahamal tuh, takafal tuh. Ya di bahasa Indonesia disesuaikan ya. Doman ini dalam bahasa Indonesia penanggungan ya, penanggungan. Penanggungan di KUH Perdata di BW pasal 1820 ya, kira-kira dan seterusnya tuh. Penanggungan ada juga. Saya sendiri merhatiin banget ya. Ya, ini penelitian sebagian masyayikh di Al-Azhar juga ya, bahwa banyak sekali kemiripan antara undang-undang Perancis dengan fikih Islam ya. Dan memang Napoleon sebelum merilis undang-undang tersebut menerjemahkan banyak buku-buku fikih Islam dulu dan mengerahkan pakar-pakar yang juga dia mempelajari hukum Islam. Kita dapati sangat banyak kemiripan. Ya tidak dipungkiri banyak juga banyak sekali kemiripan dengan hukum Romawi, tapi hukum Islam banyak. Kalau dengan hukum Romawi mirip nggak terlalu aneh karena Perancis dulu wilayah Romawi. Tapi banyak kemiripan dengan hukum Islam, nah ini menimbulkan pertanyaan dan itu jadi hasil penelitian sebagian masyayikh di Mesir. Hukum di Indonesia itu kan dari Belanda dan Belanda hukumnya waktu itu hasil pengaruh dari hukum Perancis. Bahkan Perancis pernah jajah Belanda. Oke, wal asahu annahu la yajuzu ta'liquha bisyart. Dan yang lebih benar
dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh menggantungkan doman dengan syarat. Jika, nggak pakai jika, udah kamu mau doman apa enggak? Jangan jika saya ada gajian saya akan doman kamu, saya akan jamin. Enggak, kamu mau doman apa enggak sekarang? Enggak pakai jika, nggak bisa. Karena doman itu ada unsur komitmen, ketegasan, komitmen, iltizam. Dan untuk menjamin butuh ketegasan seperti itu, keyakinan seperti itu, penegasan seperti itu. Kalau pakai jika saya ada gajian, nah nggak bisa, nggak bisa, gitu ya. Dan juga karena ini akad, ya kata para ulama juga karena doman dan kafal akad. Sementara akad jual beli boleh nggak? Jika nggak bisa, ya nggak? Ada nggak akad jual beli pakai jika? Nah, Nggak ada, Ustaz. enggak, harus tegas. Paling-paling janji membeli ya itu mungkin janji membeli ya. Tapi kalau jual belinya sendiri harus fix. Wala tauqitul kafala juga nggak bisa di kafala dikasih tenggat waktu. Ya, misalnya saya menjamin Zaid tapi setahun sebulan aja. Setelah itu saya lepas diri. Enggak. Gitu. Karena bentar. Ya, oke. Walau najazaha wa syarata ta'khiral ihdari syahra jaza. Kalau dia najazaha, ini nggak pakai syarat. Najaza lawan dari allaqo. Ini lawannya allaqo. Kan tadi tidak boleh mentalik, menggantungkan ke syarat. Oke, dia nggak menggantungkan ke syarat. Dia bilang saya kafil, saya domin. Tapi saya mensyaratkan, saya hadirkan dia nanti sebulan lagi. Boleh nggak? Jaza boleh. Yang penting dia menjaminkannya fix tegas, nggak pakai jika. Tapi penyerahannya boleh dia tentukan waktunya saya serahkan sebulan lagi. Karena dia lagi nyiapin skripsi. Sebulan lagi udah sidang. Habis itu boleh lah. Misalnya ya, mungkin. Mungkin nggak? Kayak gitu. Gimana? Mungkin nggak? Mungkin, Wa Ustaz. annahu yasihu dhamanul hali muajjalan ajalan makluman. Dan boleh menjamin utang yang sudah jatuh tempo dijaminkannya dibayar nanti tertunda. Boleh. Jadi utang udah jatuh tempo nih. Ya udah saya jamin, tapi saya bayarin. Jaminnya sekarang fix saya nih, nggak pakai jika-jikaan. Tapi saya bayar tunggu gajian. Nah, boleh. Gitu ya. Sah kayak gitu. Ya sih. Apa bedanya sama yang pertama? Kalau yang pertama kan kalau saya udah gajian saya akan jamin. Kalau ini enggak, saya jamin. Tapi saya bayarnya tunggu gajian. Bedanya apa? Kalau yang pertama belum pasti, Ustaz. Yang pertama belum pasti apa yang belum pasti? Belum pasti Akad. gajiannya. Enggak. Ya Yang akad. pertama akad domannya belum pasti. Kan kata dia kalau udah gajian, nih, nih sekarang tak misalnya anggap nih 10 hari lagi gajian. Kalau saya udah gajian 10 hari lagi, saya akan menjamin utang Anda nih atas dia. Itu nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau dia bilang, saya jamin utang Anda atas dia, tapi saya bayar 10 hari lagi. Tunggu gajian. Boleh ya? Tuh, ini boleh. Bedanya apa? Kalau yang pertama, Ada pengandaian ya jika ini, Pak yang Ketua. kedua Wak- ada juga pengandaian. Saya bayar kalau udah ada. Waktu gajiannya itu, Ustaz, bukan belum Nah belum gini, jadi pasti kalau kan? yang pertama itu yang digantungin akadnya, akad domannya, betul nggak? Oh, Akad akadnya. tanggungannya itu Iya, yang yang digantungkan. Dan ditanggung. nggak boleh, akad nggak boleh digantungin. Akad mesti Saya jelas, saya jamin. gitu. Saya jamin. Nah, tapi kalau pembayarannya ditunda, nanti kalau udah ini, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Coba diulangi lagi, Ustaz. Ulang. Ya, saya tulis dulu. Ini yang boleh, yang nggak boleh.
saya akan tanggung utang ini jika saya nanti sudah gajian. Ini nggak boleh. Yang boleh saya tanggung utang ini. Saya akan bayar jika nanti saya sudah gajian. Nah, bisa bedain? Ya kalau yang pertama itu tanggungan hutangnya itu belum pasti Belum pasti. karena Akad harus domannya belum pasti. Nggak ya boleh. akad domannya. Kalau yang kedua Yang kedua, sudah jelas saat di awal akad tanggungan hutangnya pasti. belum pasti. Cuma dia bayar aja nanti. Nah, gitu ya. Bisa bedain ya. Gimana yang lain? Apa berarti untuk waktunya juga harus apa dituliskan gitu ya. Kapannya supaya memastikan atau eh, kembali Sebenarnya ke kalau menentukan itu nggak harus kan ya. Sebentar, sebentar. Apa ini? Oke, bagus sekali. Ya, cuma dia membawakan dua skenario aja. Wa annahu yasihu dhamanul muajjali halan. Nah, sebagaimana utang udah jatuh tempo, boleh saya bayar nanti ya, tunggu gajian 10 hari lagi. Tapi harus diketahui nih, untuk yang checklist ini dia boleh kalau diketahui. Nanti saya bayar kalau udah gajian. Ini gajiannya jelas tanggalnya. Tapi kalau yang pertama kan yang digantungkan akadnya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut aja. Maaf, maksud saya gitu. Wa annahu yasihu dhamanul muajjali halan, dan boleh yang sudah, ya maaf, yang masih lama utangnya dibayar sekarang, ditanggung sekarang. Misalnya ada orang utangnya sebenarnya dibayarnya tahun depan. Cuma ada orang baik hati, saya jamin, saya tanggung utangnya dan saya bayarin sekarang cash. Boleh. Wa la yalzamuhu ta'jil, dan tidak harus juga ketika menjaminkan utang itu minta disegerakan, enggak. Enggak harus. Ya. Jaminan itu yang perlu dipertegas lah berarti ya. Di akad doman Betul, ya. betul. Akad Jaminan akadnya. ya. Walil Jaminannya. mustahiqi, ya betul. Walil mustahiqi mutalabatu dhamini wal asil. Ini saya mau ini dulu. Perjelas istilah-istilah ini. A, ya, A memberi atau A mengutangi, memberi utang 10 juta kepada B. C menjamin, menanggung aja deh, menanggung, istilah hukum di Indonesia menanggung. Menanggung utang tersebut. Oke. Mana yang disebut mustahik? Ada mustahik, ada domin, ada asil. Mustahik, orang yang berhak menuntut. Siapa yang berhak menuntut? A. A, bagus. Karena A dong utangnya 10 juta ke B. A berapa dong nanti? Saya dibayar setahun lagi. Setelah setahun berlalu, A berhak nuntut. Maka A disebut mustahik. Ya, terus di atas. Bagi A, mustahik, mutalabah, dia berhak. Mutalabah itu menuntut siapa aja? Domin wal asil. Domin siapa domin? Penjamin siapa? B. C. C. C E. yang menanggung. Oh, ya. Wal Dominus. asil dan pokok. B. Yang pokok. Siapa Yang yang di pokok? Orang yang sebenarnya. B. AB. Jadi dalam akad penanggungan, doman,
A, kreditur itu berhak menagih baik debitur beneran atau si penanggung. Jelas ya? Bebas dia. Kalau lagi ke B ya itu sebagai pokoknya. Memang dia yang ngutang. Ngasih nagih C lah. Sah juga kan C udah jamin mau bayar utangnya B. Gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. C baru bisa ditagih kalau B udah nggak punya duit. Nggak ada keharusan gitu. Nggak ada kan. Bisa aja C ditagih tanpa perlu ngecek kemampuan B. Mungkin. Gitu ya. Jelas ya? Nah, cukup jelas, Ustaz. Bentar, kedengeran nggak suara teleponnya? Dengeran nggak suara telepon Kang Nafis? Ada saat tadi suara berdering gitu ya. Sekarang? Masih. Masih ya, bentar ya. Saya reject dulu nih. Oke, lanjut ya. Hmm. Silakan, Ustaz. Udah nggak kedengaran. Iya udah saya bilang kalau ngisi pengajian, belum bisa jawab telepon. Ustaz. Udah kelihatan lagi kok screen. Oke. Wal asahu annahu la yasihu bi syarti bara'atil asil. Dan yang lebih benar, tidak sah akad doman. Jadi la yasihu ad-doman. Tidak sah akad doman bi syarti bara'atil asil. Dengan syarat baroahnya si asil. Nah ini gimana tuh? Ini asil nggak boleh ditagih, nggak bisa, nggak bisa. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, limunafati syarti limuqtadad dhaman. Karena yang seperti itu nggak cocok dengan bertentangan dengan syarat yang menjadi konsekuensi dari doman. Ya, wal asahu annahu la yasihu. Tidak sah doman bisyarti bara'atil asil. Bahwa asil nggak bisa ditagih. Enggak, itu bukan penanggungan namanya. Gitu ya. Walau abro al asila, kalau A tadi menggugurkan utangannya si B, kan tadi A ngasih utang ke B, dijamin oleh C. A bilang ke B, B kamu nggak usah bayar. Udah saya ikhlasin utangnya. Kalau kata orang Indonesia kan diikhlasin. Saya relakan utangnya. Pertanyaan saya, gimana C gimana? Masih bisa ditagih nggak? Tes tes. Nggak bisa. Bari abdomin. C-nya bebas. Bebas, nggak bisa ditagih. Kenapa gitu? Ya logis. Karena akad ini, akad penanggungan doman, tujuannya ngapain sih? Menanggung utang ini kan, betul nggak? 10 juta nih. Ya nggak? Iya, memindahkan Nah, si A tanggung aja udah jawab. mengukurkan 10 juta nggak usah bayar, B. Masa C ditagih 10 juta? Ngerti nggak? Paham, Loh, Ustaz? utangnya kan Iya. udah nggak ada. Saya nanggung utang. Utangnya udah nggak ada ya. Apa yang saya tanggung? Maka walau abral asila
Bari domin. Maka domin nggak bisa dituntut. Wala aks, tapi nggak berlaku sebaliknya. Gimana nggak berlaku sebaliknya? Berarti kalau A bilang, saya nggak akan tagih C, kamu nggak saya tagih. Maka B nggak otomatis lepas. Ya, karena ya A cuma nggak mau membebani C. C udah kamu nggak usah, saya nggak nagih kamu. Kamu baik hati dah nggak usah. Saya tapi mau nagih B nih, nggak bisa nih. Kan suka kita kadang-kadang ada kehidupan begitu nggak sih? Ya nggak? Ada orang baik belain Iya, orang reseh gitu, ya nggak? iya, Kita bilang ke orang baik ini, udah nggak usah, biar saya aja ngurusin dia, udah mengrese dia, jangan dibantu terus. Ada nggak kayak gitu? Kemungkinan-kemungkinan itu ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? ya. Nah, Betul, Zat. Kadang-kadang ada. gitu. Jadi nggak, saya mau nuntut dia nih, dia nggak bisa nggak bagus buat dia juga akhlak buruk nih kayak gini terus. Memang jangan dibantu terus. Saya mau menagih dia, melihat keseriusan dia. Mungkin. Nah, walau mata haduhuma, kalau salah seorang dari keduanya meninggal dunia, B atau C meninggal dunia. Hal alaihi dunal akhor. Maka utangnya jadi harus dilunasin si yang bersangkutan, yang meninggal. Tapi enggak yang lain. Sebentar, saya beri contoh dulu. Misalnya utang kayak gini ya, akadnya. B meninggal. B meninggal. Siapanya, Zat, yang meninggal? B A, meninggal. oh B ini. Gimana dong? Gimana cara nagihnya? Ya udah, warisannya B. Bener nggak? Kan kata Allah di surat An-Nisa ayat berapa tuh? 10. Mimba diwasiyatin yusibiyah Oh, au udah ini. dayyin. Jadi memang warisan dibagikan setelah udah bayar utang. Jadi A ya tagih ke B. Hal alihnya Ahli waris, ya, Zat. enggak, bukan ahli warisnya. Eh, Utang tidak bisa eh, diwarisi dalam dalam fikih Islam, utang nggak bisa diwarisin. oh, Ya, tapi baik, dibayar Zat. dengan harta warisan. Beda beda Harta apa waris sama? kan. Nggak, utang nggak bisa diwarisin, tapi dibayarnya dengan harta warisan. Beda apa sama? Beda, Be- beda, Ustaz. Beda. Beda. Bedanya di mana? Nah ini tolong nih, serius serius. Ini isu besar. Ya, Ya. saya ulang. Sekilas, sekilas mirip, tapi beda. Beda. Saya ulang. Utang tidak bisa diwarisi. Tapi kalau ada orang meninggal membawa utang, maka utangnya dibayarin pakai uang Harta waris yang atau warisan. Saya tulis meninggal dulu. Saya tulis dulu. Utang tidak bisa ya diwariskan. tidak bisa. Oke, bisa dimengerti nih. Nah, Paham, Sob? utang nggak bisa diwarisin. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya utang yang mesti dia bayar, maka pembayarannya diambil dari harta warisan dia, harta yang ia tinggalkan. Bedanya di mana? Gini, Beda. misalnya ada orang punya harta warisan total dia meninggalkan harta 10 juta. Utangnya 3 juta. Berarti gimana cara bayar utang ini? 3 juta ini? Dari hartanya dia yang meninggal itu, Sob. Iya, berarti 10 juta dikurang Dikurangi. 3. Iya, 10 juta kurang 3 ya. Berarti harta warisan tinggal 7. Oke, gampang. dari 10 Lanjut. juta yang tadi. Ada orang punya harta warisan 10 juta. Meninggal dunia, ternyata ada utang 10 juta. Gimana cara bayarnya? Pakai yang 10 juta itu 10 juta itu bayar. Berarti ada harta warisan nggak tersisa habis itu? habis. Udah, Nggak ada. meningkat. Berarti ahli waris Kolas. nggak dapat Habis. apa-apa. Oke, lanjut. Ada orang meninggalkan warisan 10 juta. Ternyata punya utang 20 juta. Gimana cara bayarnya? Dari 10 jutanya saja, Sob. 10 juta kasih ke yang tadi.
Nih 10 juta Iya, nih. Adanya cuma 10 juta. 10 juta lagi? iya, hangus Ya, karena ya udah udah. habis Ya, harganya. qadarullah masya Allah. Ya, gimana lagi? Ya kalau ada yang mau bantuin ya alhamdulillah. Tapi nggak keharusan. Ada yang mau bayarin boleh bayarin. Cuma yang itu nggak jadi warisan. Oh, Bukan bukan 10 jadi juta lagi kewajiban. saya akan tagih ahli waris ini. Nggak gitu. Itu dihukum Oh, perdata Indonesia tuh. Kuper gitu. Utang diwarisin. Makanya dalam hukum perdata Indonesia juga, warisan bisa nggak ditolak? Bisa nggak ditolak warisan? Bisa nggak ahli waris? Saya nggak mau nerima warisan. Bisa nggak? bisa. Bisa. Kalau dihukum itu Perdata Indonesia bisa. Karena kan yang diwarisin nggak cuma hak, tapi juga termasuk apa? Kewajiban. Ah, saya nggak mau ah. Enak aja nerima warisan. Ada utangnya. Bisa kalau di hukum Islam harta warisan mesti diterima. Maksudnya dia udah Mhm. dibagikan. Ya Anda mau habis itu udah nerima terus mau ngasih orang itu terserah. Tapi nggak bisa menolak warisan. Ya, terima terus kasih orang ya itu silakan kayak gitu. Ini jadi hak dia. Dan utang nggak diwarisin. Hmm. Utang tidak diwarisin. Ngerti nggak? Oh, Ini isu penting, isu penting. Bisa dimengerti ya? siap Ustaz, paham tuh. Itu nih. Saya soalnya menyaksikan banyak orang yang nggak tidak memahami hal tersebut ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman. Bentar, kita Amin ya rabbal alamin. masih agak banyak nih. Ya udah deh, segitu dulu ya. Kita tafsir dulu sampai jam 5 insya Allah. Hukum menolak harta Apa warisan maksud? bagaimana? Ini siapa ini? Mas Agung ini? Iya Yang Ustaz. habis. Mas Agung pesan. Nggih. Bu- ma- Iya Ustaz. Agung Hukum pesan. menolaknya itu di dalam Oh, Islam Beda bagaimana Ustaz? sepertinya Ustaz. oh, beda-beda. Oke, enggak. Soalnya kalau Beda. Mas Agung pesan orang pengadilan sekarang. Udah kerjanya di Mahkamah Agung kan? Ya, oke. Mas Mas Agung Agung, ya, hukum Sugiarto. menolak Kan harta Ustaz. warisan bagaimana? Ya, dalam fikih Islam ya, saya pahami pertanyaannya. Ya, nggak boleh. Ya, hartanya otomatis dianggap harta dia udah terima. Gitu. Dikirimnya menerima. Ijibari sifatnya. Ijibarin, terima. Karena Allah yang bagi. Allah yang bagi harta warisan, Allah yang bagi. Iya, bukan Mas Agung Sugiarto. Iya, saya. Terima kasih, Kang Zidan. Iya Ustaz, Mas Agung Sugiarto. Udah ya. Alhamdulillah. Benar bermanfaat. Berarti satu pertemuan lagi nih kita selesai. Insya Allah. Doman. Di situ syirkah. Syirkah. Bentar, bentar, bentar. Oh, Syirta. Kita pekan depan tanggal 9. Pekan depannya lagi. 9 Sab. Pekan depannya lagi 16, 16. 16. Iya, Itu 16. 16 hari Arafah ya. 16 hari Arafah. Iya betul. Nanti Di kemungkinan 17 besar ya Ramadan. syirkah nih hari Arafah. Kemungkinan besar. Kalau mau ada pengajian. Tapi kayaknya bisa diliburin nih. Liburin aja ya. Allah insya Allah. Ya biar Siap, semangat Sab. persiapan buka puasa Arafah mungkin atau nanti dirapatin coba. Saya mau dengar pendapat teman-teman aja. Libur apa enggak ya? Demikian subhanakallah. Siap, Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break semenit habis itu lanjut tafsir 15 menit ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.